Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, teman-teman semuanya, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pencegahan kecelakaan akibat kerja. Pengertian kecelakaan, intinya kecelakaan kerja adalah kejadian yang tiba-tiba gitu ya, kejadian yang tidak dikehendaki. Jadi siapa sih yang mau kecelakaan gitu ya? Jadi menurut Departemen Tenaga RI ini ada penyebabnya gitu ya, ada penyebabnya. Nah, disitulah pentingnya ketiga, nanti kita bagaimana caranya kita mengetahui penyebabnya, kemudian mencegahnya ke tidak terjadi kecelakaan kerja. Kita kejatuhan palu misalkan, nah penyebabnya tidak hati-hati gitu kan ya. Terus kemudian agar lebih safety, kita dalam kerja harus menggunakan sepatu safety gitu ya. Kalau teman-teman lihat anak-anak mesin gitu ya, nah itu ketika dia praktek pasti menggunakan sepatu safety, karena pekerjaannya memang seperti itu ya, ngelas dan lain sebagainya. Bukan pekerjaan yang risikonya lebih tinggi daripada anak-anak TI gitu ya. Nah, kemudian faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, kejadian tidak terduga. Artinya tidak bisa, kalau udah takdir mau gimana kan gitu. Nah, yang kedua, kondisi kerja rawan kecelakaan. Jadi memang tempat dia bekerja itu tidak safety gitu ya. Yang pertama misalkan pengoperasian peralatan yang sudah cacat, udah tahu itu mobil remnya belum masih dipakai, seperti itu ya. Yang kedua, kurangnya peralatan keselamatan, sudah ada helm ya tapi tidak dipakai ya, helm baik helm dalam bersepeda motor maupun helm dalam kegiatan proyek, seperti itu. Makanya kalau di proyek biasanya harus pakai helm, pakai safety gitu ya. Nah, itu wajib seperti itu. Yang ketiga, keletihan, kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai dan sebagainya. Jadi faktor manusianya ya, keletih, capek. Jadi kalau kita bekerja itu capek karena 8 jam harus berdiri misalnya, seperti itu ya. Teman-teman di sini mungkin yang kedapatan magang di tempat industri gitu ya, bagiannya mungkin tidak sesuai dengan kerjaan IT, misalkan di bagian produksi harus berdiri selama 8 jam, mungkin capek, akhirnya tidak fokus ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang bekerja di bagian kena shift ya, ada yang shift 1, shift 2, shift 3. Shift 1 biasanya jam 7 sampai jam 4 sore, shift 2 jam 4 sore sampai jam 11 malam, shift 3 jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah, itu yang shift 2, shift 3 itu kan jam-jam tidur gitu ya. Apalagi shift 3 ya, jam 11 malam sampai jam 7 pagi itu kan jam-jam tidur. Nah, itu rentan terjadi kecelakaan karena ngantuk, capek, seperti itu. Selanjutnya itu kebersihan lingkungan kerja yang jelek ya. Kebersihan lingkungannya kotor, lantai licin, kena oli ya. Kemudian kalau teman-teman bekerja di bagian apa yang berhubungan sama kimia gitu ya, baunya ya, bau kimia itu sangat kurang bagus ya, seperti itu. Kemudian penerangan tidak memadai, jadi lampunya redup, itu juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja ya. Lampunya redup ya, sehingga mata kita rusak, kan bisa jadi juga. Selanjutnya itu pengabaian terhadap perkiraan bahaya kebakaran atau peledakan. Nah, ini ya, kalau teman-teman ngelas itu biasanya di sampingnya harus ada apar ya, harus ada apar, karena itu jika suatu saat kejadian mungkin konslet atau apa, langsung bisa dikondisikan dengan apar tadi
Nah, yang ketiga, perilaku karyawan yang dapat menimbulkan kecelakaan. Ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama kejadian tidak terduga. Yang kedua, kondisi kerja yang rawan. Ya. Yang ketiga, perilaku karyawan yang dapat menimbulkan kecelakaan. Perilakunya itu. Yang pertama, misalkan menjalankan mesin operasi tanpa wewenang. Ya, jadi kita nggak punya SIM truk gitu ya, atau SIM mobil, kita menggunakan mobil, itu bisa jadi kecelakaan. Kita kan nggak punya sertifikatnya, kita nggak punya sertifikat mengemudikan forklift ya, atau forklift ya. Forklift itu adalah alat angkut di dalam sebuah perusahaan ya, kayak truk ya, seperti itu, forklift garpu ya. Itu harus ada SIM-nya ya, harus ada surat izin mengemudinya. Nah itu kalau nggak ada itu ya jangan, kalau itu bukan pekerjaan jangan dijalankan ya, seperti itu, karena nanti bisa menimbulkan kecelakaan. Yang kedua, menjalankan mesin operasi yang dengan kecepatan yang tidak semestinya. Jadi forklift itu biasanya kalau mobil, motor, forklift itu kalau bekerja di dalam perusahaan itu biasanya ada kecepatannya maksimal 20 km kalau nggak salah, seperti itu ya. Jadi kalau dia menjalankan lebih dari itu ya bisa menimbulkan kecelakaan, itu bahaya. Jadi misalkan ada orang yang lewat, kan aktivitas padat, seperti itu. Yang ketiga, membuat alat pengaman tidak berfungsi ya. Membuat alat pengaman tidak berfungsi ya, tadi misalkan remnya blong masih dipakai itu ya. Terus kemudian kadang-kadang sering terjadi dalam sebuah mesin itu adanya yang namanya pintu otomatis ya. Pintu otomatis kalau dibuka mesin langsung mati. Nah ini kadang-kadang locknya itu dimatiin itu ya, jadi pintu ketika dibuka tetap bisa nyala. Nah ini bisa menimbulkan kecelakaan kerja, ini nggak boleh seperti itu. Lalu menggunakan APD, alat perlindungan diri ya, di sini helm, ransel, sepatu safety, seperti itu. Yang selanjutnya itu membetulkan mesin dalam keadaan jalan, ini nggak boleh juga ya.